Shalom, selamat malam untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan perlindungannya hingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita bersatu dalam doa. Ya Allah kami di surga, puji syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pada saat ini anak-anakmu akan mendengarkan sedikit firman-Mu, dan pada saat ini hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan tolong berkati supaya setiap kata yang keluar dari mulut hamba bisa sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan hidup Rabb kami, dalam Tuhan Yesus, amin. Judul firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah kenali Dia melalui tulisan ajaibnya. Kalau kita buka Alkitab kita dalam Roma 15 ayat 4 dikatakan bahwa sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab. Siapakah yang siapakah dia yang harus kita kenal? Yang harus kita kenal adalah Tuhan Yesus yang harus kita kenali. Nah, kapan tulisan-tulisan ajaib ini ditulis? Tulisan-tulisan ajaib ini ditulis, yaitu Alkitab ditulis selama jangkauan waktu kira-kira 1600 tahun, mulai dari tahun 1513 sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 98 Masehi. Dan tulisan-tulisan ajaib ini adalah sebagai tulisan yang sejarah, walaupun ditulis oleh lebih dari 40 orang penulis yang berasal dari latar belakang pendidikan, status sosial, ekonomi, dan profesi yang berbeda-beda, dan isi Alkitab tetap sama, tetap berfokus kepada Tuhan Yesus dan kebenarannya. Nubuatan-nubuatan yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Lama pun juga digenapi di Perjanjian Baru, membuktikan bahwa Alkitab tidak memiliki kekeliruan karena memang Roh Allah melalui manusia yang menuliskannya. Banyak buku yang telah ditulis para ahli maupun filsuf tetapi tidak maaf bertahan seperti Alkitab. Alkitab tetap relevan untuk kehidupan masa kini karena Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Dalam Roma 15 4 dikatakan bahwa sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya. Jadi dalam Roma 15 ayat 4 ini dikatakan bahwa segala tulisan atau segala uh, firman Allah yang ditulis dahulu telah ditulis untuk kita supaya menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat-umat Tuhan di zaman sekarang ini. Nah, dari manakah kita mengenal Dia melalui tulisan-tulisan ajaibnya? Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi dari manakah kita mengenal tulisan-tulisan ajaib? Dari firman Allah atau dari Alkitab? Alkitab itu diilhamkan oleh Allah kepada manusia. Ilham atau wahyu ini merupakan para teolog terbagi menjadi dua, wahyu umum dan khusus. Wahyu umum adalah pernyataan Allah yang memungkinkan manusia mengetahui bahwa Allah itu ada melalui alam semesta dan ciptaannya. Wahyu khusus yaitu pernyataan Allah memperkenalkan dirinya sendiri kepada manusia lewat pribadi Yesus Kristus. Dalam pena inspirasi menuliskan bahwa inilah harta yang terdapat dalam kitab suci. Kitab suci adalah kitab pelajaran dari Allah yang berasal pendidikannya berasal dari besar dasar segenap ilmu pengetahuan yang benar terdapat dalam kitab suci. Setiap cabang ilmu bisa diperoleh dengan menyelidiki firman Allah dan di atas segalanya Alkitab itu mengandung ilmu dari segala ilmu. Ilmu keselamatan Alkitab adalah tambang harta Kristus yang terdiri yang tak terselidiki. Ada satu pertanyaan bagi kita, bagaimana kita mengenal bahwa Alkitab itu adalah tulisan-tulisan ajaib? Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajarkan, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi dari manakah kita mengenal bahwa Alkitab itu adalah tulisan ajaib, yaitu dari uh, kita melihat dari Alkitab itu dapat merubah kita sebagai umat-umat Tuhan, menjauhkan kita dari segala kejahatan dan kita menuju ke jalan kebenaran. Dan dalam pena inspirasi menuliskan juga bahwa Alkitab adalah ukuran untuk menguji setiap orang yang mengaku disucikan. Yesus berdoa agar semua murid dapat disucikan melalui kebenaran dan ia berkata firman adalah kebenaran. Dan Yohanes 17 ayat 17 mengatakan bahwa sementara pemazmur berkata, Tauratmu benar, semua yang dituntun oleh Allah akan menghargai suaranya melalui firman-Nya. Bagi mereka, Alkitab adalah doktrin yang menguntungkan untuk perbuktian memperbaiki kesalahan, tuntunan kepada kebenaran, di mana umat Allah bisa menjadi sempurna secara keseluruhan dan dibentuk ke dalam setiap perbuatan baik dari buah yang engkau akan mengenal mereka. Allah akan percaya kepada kebijaksanaannya dan membuat firman-Nya sebagai penasihat. Lalu jika mereka tidak menyombongkan diri mereka atas kebaikan mereka, kita mendapatkan kepastian bahwa mereka berusaha mencapai kesempurnaan dari tabiat Kristus. Tetapi jika mereka menyatakan kesucian mereka sampai tidak lagi harus mempelajari firman, kita tidak perlu ragu bahwa menyucikan mereka adalah palsu. Mereka sandar pada pengertian mereka sendiri daripada memastikan kehendak Allah. Nah, apakah tulisan-tulisan ajaib itu tetap bertahan? Kalau kita buka dalam Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ya, jadi tulisan-tulisan ajaib itu atau Alkitab itu tidak akan pernah lenyap, dia akan tetap bertahan untuk selama-lamanya. Dan pena inspirasi juga menuliskan bahwa apa saja yang didirikan atas kekuasaan manusia akan hancur, tetapi yang didirikan atas landasan batu zaman, firman Allah akan teguh berdiri sampai selama-lamanya. Pada tahun 303 Masehi, seorang raja Roma kafir bernama Diokletian yang memelangkan kekayaan dan kuasa seluruh kerajaan untuk menentang Alkitab. Gereja Kristen dilarang. Mungkin pemberantasan dilakukan di Diokletian terhadap sebuah buku yang paling parah dalam sejarah. Sebuah buku, semua tempat beribadah umat Kristen dihancurkan, harta benda mereka disita dan Alkitab mereka dibakar. Nah, tulisan yang beda dari tulisan yang lain. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Firman Tuhan adalah makna rohani hidup kita dan membaca renungan firman Tuhan adalah kursus wajib harian bagi orang Kristen. Dengan membaca firman Tuhan, kita dapat memahami kehendak Tuhan dan menemukan cara penerapan dan segala hal dan mendapatkan bimbingan Tuhan. Pena inspirasi juga menuliskan bahwa tugas dari kedua orang yang diurapi itu ialah untuk menyampaikan karunia surga kepada umat Allah yang bisa menjadi firman-Nya sebagai pelita bagi kita dan terang kepada jalan. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Apakah firman Tuhan akan berlalu? Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dan Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia akan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Apakah tulisan-tulisan ajaib dapat dibatalkan? Dalam Yohanes 10 ayat 35, jikalau mereka kepada setiap firman dan setiap firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jadi firman Tuhan itu tidak bisa dibatalkan.
Apakah tulisan-tulisan ajaib itu sudah dirubah? Dalam Yesaya 40 ayat 8 dikatakan bahwa tidak, para ahli Alkitab membandingkan secara teliti manuskrip Alkitab kuno dengan Alkitab yang ada sekarang, dan ternyata pesan yang tetap sama ialah masuk akal, karena kalau Allah ingin kita membaca dan mengerti firman-Nya, Dia pasti akan menjaga agar isinya tidak akan berubah. Dan Yakobus 1 ayat 2, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kita harus memiliki iman yang bekerja karena kasih dan menyucikan jiwa. Banyak orang mencari pengganti dari imam palsu bagi kebenaran yang hidup dan berpikir untuk mendapatkan penebusan. Dalam Yohanes 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Firman Tuhan itu secara keseluruhan masih merupakan satu rantai sempurna. Satu bagian Alkitab menjelaskan bagaimana bagian yang lain. Seorang yang benar-benar mencari kebenaran tidak harus buat silap, sebab bukan sahaja firman Tuhan itu jelas dan mudah untuk menyatakan jalan kepada kehidupan, tetapi juga Roh Kudus telah diberikan untuk memimpin dalam memahami jalan kehidupan yang tercatat dalam firman-Nya. Melindungi Alkitab secara khusus, namun ketika salinan Alkitab itu masih sedikit, manusia yang belajar telah mengubah perkataan-perkataan tertentu. Mereka berbuat demikian dengan niat untuk menjadikan firman itu lebih jelas difahami. Apabila mereka bingung terhadap perkataan yang terang itu, mereka membuat pemahaman bersandarkan pandangan mereka yang sudah terbentuk, yaitu dipengaruhi oleh tradisi. Nah, kesimpulannya bagi kita adalah, marilah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita selalu mempelajari akan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan dapat mengubah kehidupan kita supaya kita hari lebar hari kita lebih dekat kepada Tuhan.